Sejak diresmikannya, SMK Negeri 45 Jakarta sudah berdiri sejak 41 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1982. Pada awalnya, SMK Negeri 45 Jakarta bukanlah nama yang ditetapkan dari awal pembuatan gedung ini. Nama sekolah ini sudah mengalami perubahan nama sebanyak 2 kali, sampai akhirnya ditetapkan pada 1 Maret 1997 melalui keputusan SK Kemendikbud. Bermula dari sekolah yang bernama Semeya 18 KJ yang dirintis dan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Sukamto, TM, sekaligus Kepala Kepemimpinan sejak 1976 sampai dengan 1982. Di tahun yang sama dengan kepemimpinan yang berbeda, Semeya 18 KJ berubah nama menjadi Semeya Negeri 27. Sejak berdirinya hingga saat ini, SMKN 45 Jakarta telah mengalami 15 kali suksesi kepemimpinan. Inilah beberapa nama-nama kepala sekolah yang pernah menjabat di SMKN 45 Jakarta. SMKN 45 Jakarta merupakan salah satu sekolah negeri terbaik di Jakarta Barat dan memiliki fasilitas yang cukup lengkap serta memadai yang terletak di Jalan KPBD nomor 9 RW1 Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebonjeruk, Kota Jakarta Barat. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta 11560. Berdiri sejak tahun 1981 hingga sekarang. Kepala sekolah dari SMKN 45 Jakarta yaitu Ibu Neni Suratni Nurayana MPD. Sekolah ini memiliki akreditas A. Nomor pokok sekolah nasional atau NPSN dari sekolah ini adalah 20-10-1999. Visi misi dari SMK 45 Jakarta itu visi menjadi SMK dengan program keahlian yang unggul di Provinsi DKI Jakarta berlandaskan takwa dan akhlak mulia. Visi yang pertama, membekali siswa dengan iman dan takwa. Yang kedua, membekali siswa dengan akhlak mulia. Yang ketiga, mempersiapkan siswa yang unggul di DKI Jakarta baik dalam intra maupun ekstrakurikuler. Yang keempat, mempersiapkan tamatan yang terampil dan kreatif, mandiri dan profesional serta mampu bersaing di era global. Sekolah ini juga memiliki 4 kompetensi keahlian. Yang pertama, ada dari jurusan multimedia. Pertama, mampu mengoperasikan perihal multimedia. Kedua, mampu mengembangkan ilustrasi digital. 3. Mampu mengembangkan pencitraan digital. 4. Mampu mengoperasikan software web design. 5. Mampu mengoperasikan software FTP.
6. Mampu mengoperasikan animasi 2 dimensi. 7. Mampu mengoperasikan software multimedia. 8. Mampu merekam dan menyunting suara. Yang kedua ada dari jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Pertama, mampu mencatat transaksi keuangan sesuai dengan siklus akuntansi. Kedua, mampu mengerjakan akuntansi keuangan untuk pos-pos neraca, berbagai badan bentuk usaha, dan masalah-masalah tertentu. 3. Mampu mencatat transaksi dan menyusun laporan harga pokok produksi dalam perusahaan atau industri pengelolaan perdagangan kecil dan menengah. 4. Mampu melakukan penyajian penjualan barang dagangan. Yang ketiga ada dari jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Pertama, mampu menyelesaikan pekerjaan pengecekan dengan cepat dan tepat. Kedua, mampu mengonsep surat niaga dan dinas dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan benar. 3. Menerapkan prinsip-prinsip dan teknik pengelolaan warkat atau arsip. 4. Mampu menerima dikte steno dan melantikkan kembali dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 5. Mampu melaksanakan pekerjaan sekretaris umumnya baik instansi pemerintah atau swasta. Yang keempat ada dari jurusan bisnis daring dan pemasaran. Yang pertama, mampu melayani pembelian dalam perdagangan eceran. Kedua, mampu melakukan pemasaran. Ketiga, mampu melakukan pembelian barang dagangan. Keempat, mampu mengelola barang. Kelima, mampu melaksanakan tugas kekasiran. Keenam, mampu melaksanakan administrasi penjualan dan pembelian. 7. Mampu melaksanakan tugas perantara dagang. Fasilitas yang pertama kali kita temukan saat memasuki gedung SMKN 45 Jakarta ini, yang pertama ada lobi yang biasanya digunakan untuk menerima tamu. Kedua, ada pusat usaha yang biasanya digunakan oleh guru maupun siswa-siswi SMKN 45 Jakarta untuk membeli snack-snack ringan. Di samping pusat usaha juga terdapat lorong-lorong yang berisikan piala-piala yang telah diraih oleh siswa maupun guru SMKN 45 Jakarta. Yang ketiga ada kantin yang biasanya digunakan oleh guru maupun siswa-siswi SMKN 45 Jakarta untuk membeli makanan berat saat istirahat. Yang keempat ada OKS yang biasanya digunakan oleh siswa-siswi SMKN 45 Jakarta saat sedang sakit atau merasa kurang enak badan. Yang kelima ada ruang kepala sekolah yang biasanya digunakan oleh Bu Neni sebagai kantor kerjanya. Yang ketujuh ada ruang aula yang biasanya digunakan sebagai ruang pertemuan antara siswa atau siswi SMKN 45 Jakarta. Yang kedelapan ada masjid yang biasanya digunakan untuk beribadah siswa maupun guru di SMKN 45 Jakarta. Mari kita lihat apa saja fasilitas yang ada di lantai 2 ini. Nah, di sini ada meja piket yang biasanya ditempati oleh guru-guru yang bertugas untuk piket setiap harinya. Kemudian di sini ada lorong-lorong yang diisi kelas, lorong-lorong lantai 2. Yang ke-9 ada perpustakaan yang biasanya digunakan oleh siswa-siswi SMK 45 Jakarta untuk membaca maupun meminjam buku. Yang ke-10 ada ruang guru yang biasanya digunakan oleh para guru untuk bersantai atau mengoreksi tugas dan melakukan kegiatan lainnya. Yang ke-11 ada ruang server yang biasanya digunakan oleh guru produktif multimedia untuk mengerjakan laporan, mengedit, ataupun hal yang lainnya yang berhubungan dengan kegiatan multimedia.
Yang ke-12 ada lab AKL yang biasanya digunakan oleh siswa-siswi jurusan AKL. Yang ke-13 ada lab BDP yang biasanya digunakan siswa-siswi yang berjurusan bisnis daring pemasaran. Yang ke-14 ada ruang meeting yang biasanya digunakan untuk meeting para guru atau juga yang biasa digunakan untuk meeting para siswa yang berada di lantai 3. Yang ke-15 ada lab multimedia yang biasanya digunakan siswa atau siswi SMK 45 Jakarta yang mengambil jurusan multimedia. Yang terakhir ada lab sindik yang biasanya digunakan oleh siswa atau siswi SMK 45 Jakarta untuk belajar di sini. SMK Negeri 45 Jakarta juga mempunyai prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Yang pertama ada juara favorit lomba foto kategori Human Interest tahun 2022. Yang kedua ada lomba karya poster COVID berbakat dari ASNI atau Asosiasi Seni Indonesia. Yang ketiga ada juara 1 guru berprestasi SMA tingkat wilayah Jakarta Barat 2. Yang keempat ada juara 1 dan 2 lomba poster Komstar 2021. Yang kelima ada juara 1 desain hampers Universitas Gunadarma. Yang keenam ada juara 1 lomba dasi Jabodetabek Resains 2021. Yang ketujuh ada juara harapan 2 karate putri seleksi atau audio SN. Yang kedelapan ada juara 2 pencak silat tingkat silat tunggal putri tan kosong. Yang ke-9 ada juara 3 pekan olahraga bersama sastra Inggris. Yang ke-10 ada juara 1 cerdas cermat tingkat SMA se-Jabodetabek. Ada juga Dudi yang bekerja sama dengan SMK Negeri 45 Jakarta. Yang pertama ada Kemendikbud. Yang kedua ada Ramayana. Yang ketiga ada Alfamart. Yang keempat ada TVRI Jakarta. Yang kelima ada Binus TV. Yang keenam ada Polres Metro Jaya Jakarta Barat. Yang ketujuh ada Kantor Kejaksaan RI. Yang kedelapan ada PT Semen Batu Raja.